Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan topik elastisitas permintaan dan penawaran. Faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran dan pergerakan dari supply dan demand? Bagaimana pengaruhnya terhadap produsen dan konsumen? Di sini dicontohkan bagaimana bencana banjir akan terjadi, akan membuat penawaran barang menurun sehingga harga naik dan jumlah yang dibeli menurun. Bagaimana kemudian hukum permintaan dan penawaran dapat meramalkan arah perubahan harga dan kuantitas sebagai reaksi terhadap berbagai pergeseran kurva atau pergeseran dari supply dan demand. Namun, berapa banyak kenaikan dan penawaran yang terjadi penting juga untuk diketahui. Mengukur dan menjelaskan hingga seberapa jauh reaksi perubahan kuantitas terhadap perubahan harga dan variabel-variabel lainnya merupakan hal yang akan dijelaskan dalam suatu konsep elastisitas. Sebagai contoh, jika terjadi kegagalan panen sehingga kurva supply bergeser ke kiri, harga equilibrium akan naik dan kuantitas equilibrium akan turun. Pertanyaannya sekarang adalah berapa besar masing-masing perubahan tersebut? Tergantung pada elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan adalah menunjukkan seberapa besar perubahan masing-masing dari kuantitas, harga, dan sebagainya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat dua gambar yang menunjukkan kurva permintaan elastis dan kurva permintaan inelastis. Bagaimana perubahan bentuk itu berbeda juga dipengaruhi oleh elastisitas. Pada gambar pertama terlihat di sana kurva elastis karena demand bentuk kurva adalah tidak curam atau terjal. Sementara pada kurva yang kedua, kurva permintaan inelastis karena kurva demand cenderung terjal atau curam. Gambar tersebut menunjukkan suatu kasus di mana jumlah yang diminta konsumen sangat sensitif atau sangat peka terhadap perubahan harga. Produksi yang berkurang karena kegagalan panen berakibat pada naiknya harga. Sementara perubahan harga sedikit akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap jumlah yang diminta. Nah, bagaimana kemudian perubahan harga yang sedikit tadi berpengaruh terhadap perubahan jumlah yang diminta ditunjukkan dengan pada gambar 1. Seberapa besar yang berubah itu menunjukkan elastisitas. Sementara gambar kedua menunjukkan suatu kasus di mana jumlah yang diminta tidak begitu tanggap atau tidak peka terhadap perubahan harga. Perubahan harga yang relatif besar hanya sedikit saja pengaruhnya terhadap jumlah yang diminta. Dari dua kondisi dan yang tergambar dalam dua grafik menunjukkan bahwa perubahan yang besar akan berpengaruh pada jumlah yang diminta kecil dan perubahan harga yang relatif kecil akan berpengaruh terhadap jumlah yang diminta relatif besar. Ditunjukkan dengan elastisitas. Ada berbagai macam elastisitas yang kita ketahui. Pertama adalah elastisitas demand harga, kemudian kedua adalah elastisitas pendapatan, dan ketiga adalah elastisitas silang. Apa yang dimaksud dengan elastisitas permintaan per harga atau disimbolkan dengan ED? Elastisitas permintaan terhadap harga merupakan suatu ukuran reaksi jumlah yang diminta terhadap perubahan harga. Besarnya elastisitas bervariasi antara 0 hingga tak terhingga. Di sana pemirsa dapat melihat bagaimana rumus dari elastisitas demand menunjukkan persentase perubahan jumlah yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Ada dua cara dalam menghitung elastisitas demand. Pertama adalah elastisitas titik yang menunjukkan rumus ED di mana delta Q per delta P per Q.
di mana delta Q per delta P adalah turunan pertama dari fungsi demand terhadap harga, Q adalah jumlah yang diminta, dan P adalah harga. Sementara yang kedua adalah elastisitas busur. Tabel berikut menunjukkan bagaimana elastisitas busur itu dibangun. Ada dua komoditi di sana ditunjukkan, keju dan baju pria, dan di sisi yang lain adalah radio. Penurunan harga keju dari Rp200 per kilo dan baju pria 200 per lembar serta radio 200 per buah membawa pengaruh terhadap peningkatan jumlah yang diminta, di mana keju penurunan harga Rp200 per kilo akan membawa peningkatan jumlah yang diminta sebesar 7.500 kg. Sementara baju pria Rp200 per lembar, penurunan harganya akan membawa peningkatan jumlah yang diminta sebesar 5.000 lembar. Dan radio penurunan harga Rp200 per buah membawa dampak pada peningkatan jumlah yang diminta 100 buah. Tabel selanjutnya menunjukkan bagaimana informasi harga dan jumlah mengenai data seperti yang tertera pada tabel sebelumnya. Terlihat di sana harga awal berubah menjadi harga baru, kemudian harga rata-rata, dan jumlah pertama, jumlah baru, dan jumlah rata-rata. Yang kita lihat adalah jumlah rata-rata dan harga rata-rata. Persentase perubahan harga dan jumlah dan elastisitas busur ditunjukkan pada tabel berikut ini. Untuk 3 komoditi, keju, baju pria, dan radio, di sana ditunjukkan bagaimana persentase perubahan harga. Untuk keju sebesar minus 12,5%, baju pria minus 2,5%, radio minus 0,5%. Sementara persentase perubahan jumlah yang diminta untuk keju sebesar 6,25%, baju pria 2,5%, radio 1,0%. Nah, dari kondisi persentase perubahan harga dan persentase perubahan jumlah yang diminta dapat kita tentukan elastisitas demand. Untuk keju memiliki elastisitas demand minus 0,5. Untuk baju pria elastisitas permintaannya adalah minus 1 dan radio elastisitas permintaannya adalah minus 2. Perlu pemirsa ketahui bahwa tanda minus di sini adalah menunjukkan arah daripada kurva demand itu sendiri. Jadi ketika kita berhitung atau kita menghitung, maka kita gunakan adalah mutlak. Jadi elastisitas permintaan adalah 0,5 untuk baju, untuk keju, untuk baju pria adalah 1, sementara untuk radio adalah 2. Jadi tanda minus menunjukkan arah daripada kurva. Dari tabel tersebut kita dapat tafsirkan angka elastisitas harga. Jika demand inelastis ditunjukkan dengan persentase perubahan kuantiti yang lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Permintaan inelastis ditunjukkan dengan elastisitas demand yang lebih rendah dari 1. Sebaliknya, demand elastis terjadi bila persentase perubahan kuantiti lebih besar daripada persentase perubahan harga. Permintaan elastis apabila ditunjukkan dengan elastisitas demand lebih besar dari 1. Dan selanjutnya, demand unitary elastis apabila persentase perubahan kuantiti sama dengan persentase perubahan harga. Permintaan elastis dan ditunjukkan dengan elastisitas demand sebesar 1. Pemirsa, dari kondisi elastisitas tersebut dapat kita tunjukkan bagaimana nilai elastisitas itu bervariasi di sepanjang kurva demand. Ada sepanjang kurva demand kita dapati elastisitas unitary itu sama dengan 1, kemudian elastisitas lebih rendah daripada 1, dan elastisitas lebih besar dari 1. Nah, ada 3 posisi dari kurva penerimaan yang ditunjukkan dengan elastisitasnya. Pertama adalah demand 1. Demand 1 di sini ditunjukkan garis yang sejajar dengan kurva atau sejajar dengan garis harga. Elastisitas demand-nya adalah 0. Sementara demand 2 ini sejajar dengan garis atau sumbu X, itu menunjukkan jumlah atau kuantiti. Elastisitas demand-nya adalah tak terhingga. Sementara kurva
yang menunjukkan demand 3 itu menunjukkan sepanjang kurva bervariasi dan elastisitasnya adalah -1. Pemirsa, bagaimana sekarang elastisitas dan total penerimaan? Jadi kalau tadi kita melihat dari sisi permintaan, sekarang kita akan lihat dari sisi penerimaan. Total penerimaan merupakan jumlah uang yang dibayar oleh konsumen dan merupakan penerimaan bagi produsen, atau biasa disebut dengan total revenue adalah P dikali Q. P itu adalah harga jual komoditi dan Q adalah kuantiti. Bagaimana sekarang hubungan elastisitas harga dengan total penerimaan? Ada 3 kondisi, elastis, inelastis, dan unitary elastis. Dan ada 2 kondisi di mana terjadi penurunan harga atau peningkatan harga. Jika terjadi penurunan harga, total revenue meningkat dan elastisitas lebih besar daripada 1. Jika total revenue menurun, maka kondisi tersebut dikatakan dalam kondisi inelastis atau elastisitas demand lebih kecil daripada 1. Jika total revenue tetap, maka disebut dengan unitary elastis. Sebaliknya, jika terjadi peningkatan harga di mana total revenue turun, maka elastisitas adalah lebih besar dari 1. Jika total revenue meningkat, maka kondisi tersebut dikatakan inelastis. Dan jika total revenue tetap adalah unitary elastis. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi elastisitas harga? Ada 4 variabel atau faktor yang berpengaruh. Pertama adalah daya substitusi komoditi tersebut. Kemudian yang kedua, kegunaan komoditi tersebut. Yang ketiga, kebutuhan konsumen akan komoditi tersebut. Dan terakhir, besarnya bagian pendapatan konsumen yang digunakan untuk membeli komoditi tersebut. Elastisitas yang kedua adalah elastisitas pendapatan. Bagaimana elastisitas permintaan terhadap pendapatan atau disimbolkan dengan EI merupakan kepekaan atau reaksi permintaan terhadap perubahan pendapatan. Rumusnya adalah elastisitas persentase perubahan jumlah yang diminta per persentase perubahan pendapatan. Untuk sebagian besar barang, kenaikan pendapatan berakibat akan pada kenaikan demand atau terutama untuk komoditi yang normal. Sementara elastisitas pendapatan positif atau lebih besar daripada 0. Barang-barang yang konsumsinya menurun sebagai tanggapan terhadap kenaikan pendapatan, terutama adalah komoditi inferior, memiliki elastisitas pendapatan negatif. Pada grafik terlihat bagaimana atau di mana posisi elastisitas pendapatan itu positif dan di mana elastisitas pendapatan itu adalah normal atau 0 dan di mana elastisitas pendapatan negatif. Jadi di antara titik-titik dalam suatu kurva pertumbuhan produksi dapat atau produk total ada 3 kondisi di mana elastisitas pendapatan positif, elastisitas pendapatan adalah 0 dan elastisitas pendapatan adalah negatif. Pemirsa, kita akan ketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi elastisitas pendapatan. Suatu barang yang makin mendasar, seperti misalkan kebutuhan pokok, dalam pola konsumsi rumah tangga, elastisitasnya terhadap pendapatan makin rendah. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas permintaan silang. Merupakan kepekaan atau reaksi suatu permintaan terhadap perubahan harga komoditi lain. Rumusnya adalah elastisitas permintaan silang merupakan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan harga barang tersebut. Nilai elastisitas silang mulai dari minus tak terhingga hingga plus tak terhingga. Elastisitas silang positif atau EC lebih besar dari 0 berlaku untuk komoditi substitusi, seperti misalkan mobil pribadi, transportasi umum, dan lain sebagainya. Artinya, kenaikan harga mobil yang cukup tinggi akan berakibat naiknya demand transportasi umum. Ini adalah fenomena yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian elastisitas silang negatif atau EC lebih kecil daripada 0 terjadi apabila komoditi komplement seperti mobil dengan bensin. Artinya kenaikan harga bensin yang sangat besar akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap mobil.
Fenomena yang lain ditunjukkan dengan elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan ukuran kepekaan jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga komoditi itu sendiri. Rumusnya adalah elastisitas penawaran, persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Bagaimana sekarang kita menghitung elastisitas titik dari sisi penawaran? Misalkan QS adalah fungsi dari P, maka elastisitas penawaran dihitung dengan menggunakan rumus di mana ES sama dengan delta P per delta Q per delta P dikali dengan P per Q. Delta Q per delta P adalah turunan pertama atau derivative dari fungsi penawaran terhadap harga yang nilainya selalu positif, sementara Q adalah jumlah yang diminta dan P adalah harga. Kisaran angka elastisitas penawaran itu sangat bervariasi, ada 5 kondisi. Elastisitas sempurna apabila elastisitas supply itu sama dengan tak terhingga, kemudian elastis apabila elastisitas supply lebih besar dari 1, unitary elastis apabila elastisitas supply sama dengan 1, dan inelastis apabila elastisitas supply lebih kecil dari 1, serta inelastis sempurna jika elastisitas supply sama dengan 0. Ini adalah 5 kondisi dari elastisitas penawaran. Nah, faktor-faktor apa yang menentukan besarnya elastisitas penawaran? Sudah barang tentu faktor elastisitas penawaran sangat dipengaruhi oleh perilaku hubungan antara biaya dengan output. Karena penawaran itu berhubungan dengan faktor produksi. Jika biaya produksi meningkat secepat kenaikan output, maka rangsangan untuk meningkatkan produksi sebagai akibat kenaikan harga akan cepat pula diikuti dengan kenaikan biaya produksi. Pada kondisi elastisitas supply adalah inelastis. Sebaliknya, jika elastisitas supply adalah elastis, maka jika kenaikan biaya lebih lambat dari kenaikan produksi, maka kenaikan harga akan merangsang kenaikan produksi dalam jumlah yang lebih besar. Beberapa terminologi elastisitas dapat dilihat pada tabel, bagaimana elastisitas harga permintaan atau penawaran pada kondisi elastisitas sempurna, inelastis, elastis tunggal, elastis, dan elastis sempurna. Bagaimana elastisitas demand terhadap pendapatan, untuk komoditi inferior dia adalah negatif, komoditi normal adalah positif, dan elastisitas permintaan silang untuk komoditi substitusi adalah positif, dan untuk komoditi komplement adalah negatif. Demikian pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.